salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jorgi Ariksyah dan di sini kami akan mengerjakan sebuah wawancara dan rekan saya yaitu Revistian Liudongi. Nah, di sini saya akan mewawancarai suatu owner dalam bisnis kuliner. Nah, sebelumnya boleh saya tahu nama kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Novi Erlian. Nah, nama kakak Novi Erlian, bagaimana kabarnya kak? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum itu kakak bisa jelaskan nggak sedikit tentang profil usaha kakak di bidang kuliner ini? Oh ya, terima kasih sebelumnya kesempatannya udah mau wawancara dengan saya. Di sini nama usahanya saya beri nama dulu Lapanu gitu karena kenapa Lapa itu bahasa daerah dari Natuna Kepulauan Riau itu kita lapar gitu artinya jadi bahasa kami itu bilang lapar tuh lapar. Nah, berganti dapur kita karena berganti juga yang saya jual gitu. Oh iya. Nah, dari profil usaha itu kan berarti nih bagaimana sih awal mulanya kakak membuka suatu usaha ini? Oh ya, jadi dulu kenapa sebelum berubah dari dapur kita tuh hanya jualan roti. Jadi roti khas Kepulauan Riau, roti gendang namanya. Cuman beriring waktu karena pandemi semua mahasiswa pada pulang. Jadi target saya hilang, berganti ke jualan makan siang. Nah ya, dalam suatu usaha pasti kita perlu mendapatkan modal. Nah jadi saya ingin sedikit tahu dari mana kakak mendapat modal itu kak? Oke, jadi untuk modal ini udah start lama semenjak saya masih mahasiswa status. Nah, jadi untuk setiap kiriman dari orang tua setengah dari itu atau malahan 80% dari kiriman saya buat modal usaha ini. Nah terus kan mengapa kakak memilih usaha ini? Mengapa tidak usaha lain seperti bikin properti atau sebagaimana mestinya? Karena gini, poin pertama yang saya rasa kita yang paling butuh, paling utama yaitu makan. Nah, jadi kalau saya juga butuh makan, teman-teman saya pasti juga butuh makan. Nah, kedua karena yang teman-teman saya paling banyak yaitu anak-anak Kepri. Jadi target masakan saya pun ke arah lidah-lidah kami Kepulauan Riau. Oh, berarti segmentasi pasar kakak juga mahasiswa Kepulauan Riau Ya. atau ada segmentasi pasar lain yang kakak targetkan? Sebenarnya dari awal nggak ada, hanya anak Kepri, tapi berjalannya waktu juga ada orang luar beli untuk catering gitu. Nah, kan terus bagaimana? Kan sekarang lagi pandemi toh. Terus bagaimana dapat bertahan sampai saat ini usaha kakak tersebut? Oh ya, justru alhamdulillah di masa pandemi malah nggak ada turun ataupun naik juga tidak waktu pas yang lockdown lama kemarin karena mahasiswa yang nggak bisa pulang malah milih untuk beli di dapur kita karena kan kita ngantarnya sampai depan kos mereka gitu. Oh iya, berarti pesan terus langsung diantar ke kosan mereka. Iya. Nah terus terkait izin usaha ini apakah kakak mengajukan izin usaha atau bagaimana? Oh nggak ada, tapi untuk pengajuan ke misal e-commerce untuk yang kayak GrabFood, GoFood udah mengajukan. Biar nanti kalau teman-teman yang jauh bisa pesan lewat aplikasi. Iya. Nah, jadi setelah mendapatkan izin misal dari GrabFood atau dari Gojek, ya itu nanti sistemnya bagaimana kak? Apakah mereka itu langsung ready setelah mereka order atau sistem PO? Oh iya. Untuk aplikasi ini saya khususkan untuk yang jauh-jauh seperti Jakal, Godean, Maguwo, sama UMY karena kewalahan di pengantaran. Nah, cuman untuk sementara masih saya belum aktifkan di merchant tersebut karena ketika diaktifkan kan harus stay kan ready kan. Nah, jadi sekarang masih sistem PO. Jadi malam open order, paginya masak langsung siang antar. Oh iya, itu kan kakak bilang tadi yang pas pertanyaan sebelumnya kakak bilang mereka pesan terus diantar ke depan rumah atau di depan kosan. Nah itu apakah kakak mengenakan ongkos kirim makanannya?
sampai detik ini dari 2020 kemarin awal kita buka nggak ada ongkir dimanapun. Pernah juga sampai jalan kali orang KM 13 pun no ongkir. Oh, berarti dari makanan tersebut apakah tidak mengalami kayak kerugian atau dari laba itu mengalami kayak misalnya kan harganya misal harganya 10.000 atau 13.000 gitu. Nah, terus kalau dengan ongkir apakah itu tidak mengganggu keuntungan kakak? Sebenarnya di awal juga jualan ini nggak berawal untuk yang saya harus usaha mendapatkan passive income dari sana, tidak. Jadi intinya saya bisa makan juga dari situ, nggak pusing cari makan di luar. Yang ketiga, ketika orang tuh senang untuk makan makanan yang saya masak, saya juga ikut senang. Udah, untungnya saya cari di situ aja. Oh iya, nah kan setelah itu menu apa saja yang kakak sajikan untuk customer kakak? Oh iya, terkait menu, dulu saya setiap Senin sampai Sabtu itu sudah deal. Senin apa, sampai Sabtu itu apa. Misal Senin cumi, hari Selasa udang, sampai seterusnya ikan, ayam, dan lain-lain. Cuman sekarang berubah karena mengikuti selera teman-teman di Jogja. Jadi pengen makan apa, besoknya kita tanyakan. Yang paling rame pesan apa, misal kayak udang sambal, ayam. Iya. Nah kak, saya rasa cukup wawancara kita pada hari ini. Mungkin sebelum saya mengakhiri sesi wawancara ini, mungkin kakak bisa apa nama Instagram kakak, untuk mana tahu nanti teman-teman yang lainnya yang menonton video wawancara kita mungkin mereka tertarik untuk membeli kuliner kakak. Oke, mungkin nama IG-nya Dapoer kita double E. Bisa juga nanti di IG Dapoer kita tuh atau IG saya Novi Erlian, itu ada nomor saya sudah sediakan. Jadi lebih ke pemesanannya bisa jalur WA biar lebih mudah. Dan dimanapun kawan berada di Jogja, sampai detik ini saya masih prioritaskan free ongkir dimanapun berada. Nah ya, bagi teman-teman yang ingin mengorder kuliner khas Natuna ya Kak? Nah bisa order ke Instagram Novi Erlian atau Instagram Dapur kita. Nah saya rasa cukup wawancara kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.